Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Selamat datang kembali di channel Renaissance 21. Di VR 21 kali ini kita akan membahas sedikit tentang masa depan ya teman-teman, sesuai hasil polling di Instastory saya. Nah, sebenarnya tema soal masa depan itu terlalu luas. Oleh karena itu kita akan sedikit mempersempitnya, yakni soal leadership atau kepemimpinan. Bukan soal memimpin sebuah organisasi, bukan pula soal memimpin rumah tangga ataupun memimpin komite kereta cepat Jakarta Bandung. Melainkan bagaimana cara untuk memimpin diri kita sendiri. Baik, mari kita mulai. Okay, class. Now, in this box, I have a picture of one of the world's greatest leaders from the last 100 years. Now, whoever can correctly guess who I've got in here, I'm going to give you a pass on the next homework assignment. Okay, I love this enthusiasm. You guys are great. Joe, who do you got? Steve Jobs. Okay, good. Cassie? Mother Teresa. Nice, okay. Nathaniel? Definitely has to be Dr. Martin Luther King Jr. Good guesses, okay. Now let me ask, what quality... Oke, jadi di dalam box ini itu sudah ada sesosok pemimpin yang hebat ya. Nah, kemudian para mahasiswanya diajak untuk menebak kira-kira siapa pemimpin tersebut. Nah, mungkin para teman-teman juga bisa sekiranya menebak kira-kira siapa ya. Oke, kita lanjut. qualities make for a good leader? Katie? Someone kind, respectful, that listens to what the people have to say. Well done. Nathaniel? Confident, intelligent, and has swag. Okay, good. I like that. All right. I'm going to hand the box over to you. I want you to take a look inside and see who this great leader is, okay? So I'm going to hand it over to you, and then just pass it around and let everybody get a look at it. Pastinya teman-teman sudah mulai paham ya kan, maksudnya kenapa yang di dalam kotak ini itu bukan, dalam box ini yang lingkaran ini itu bukan nama seorang atau gambar seorang tokoh gitu, tapi sebuah cermin gitu kan. Maksudnya apa gitu. Lanjut. So what do you see in there, Joe? I see a mirror. I see myself. Okay, good. Okay, so now what can we take from this? What can we learn from this? Katie? That we're all leaders, that we can become the leaders of tomorrow if we tap into our full potential. That's exactly right. Now, there's only one person that can prevent you from being the best that you can be. That person is you. You're the only one who can revolutionize your life. You're the only one who can influence your happiness and your success. Your life doesn't change when your boss changes, when your career changes. Your life changes when you change. When you get beyond your limiting beliefs, when you realize that you're the only one who's responsible for your life. Allow yourself to be the best that you can be. The world needs great leaders, now more than ever. And I believe in you. It's time for you to believe in yourselves. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Nah, maka dalam tajuk ini berarti kita akan diminta pertanggungjawaban terhadap diri kita sendiri. Dalam video tadi kita melihat bahwa ketika para pelajar mulanya ditanya siapa pemimpin hebat yang ada dalam kotak tersebut, yang ada dalam pikiran mereka itu
tokoh-tokoh hebat ya, tokoh-tokoh yang sudah dikenal oleh masyarakat banyak, dan tidak ada yang berpikir bahwa dirinya lah seorang pemimpin hebat. Nah, dari sini kita paham bahwa manusia itu sering lupa kalau sebenarnya tiap dari kita tuh pasti mampu menjadi versi terbaik dari kita masing-masing. Nah, tidak pernah menutup kemungkinan orang-orang yang dahulu bukan siapa-siapa di masa depan menjadi tokoh yang dikenal oleh siapa saja. Orang yang dahulunya beban masyarakat menjadi orang yang bagi sekitarnya bermanfaat. Orang yang dahulunya juga sering bermaksiat menjadi orang yang begitu taat. Dan itu bukanlah hal yang mustahil. Nah, entah suatu saat kita menjadi penyanyi ataupun selebriti, menjadi pebisnis atau jadi komisaris, jadi guru ataupun jadi apapun itu, semua itu butuh yang namanya keterampilan memimpin diri sendiri. Lantas apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik? Apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin yang bijaksana? Apa yang dibutuhkan menjadi seorang pemimpin yang benar-benar bisa memimpin diri kita sendiri gitu kan. Sebenarnya ada banyak teman-teman hal-hal yang perlu dibahas untuk menjadi pemimpin yang bijaksana untuk diri kita sendiri. Akan tapi dalam video ini mungkin kita akan hanya membahas 3 poin cara menjadi pemimpin yang baik dan bijak untuk diri kita sendiri ya. Dimulai dari diri kita sendiri. Tapi sebelumnya saya ingin mengasih tahu bahwa saya di sini bukannya untuk menggurui dengan sok tahunya saya ya. Akan tapi saya hanya ingin menyampaikan apa yang ada pada akal dan hati saya. Nah, buat apa? Ya hanya sebagai pematik diskusi gitu. Diskusi entah diskusi Anda dengan Anda sendiri atau diskusi Anda dengan orang lain, entah diskusi di kolom komentar ataupun diskusi di warkop langganan. Pertama, kenali dirimu sendiri. Kenapa saya taruh posisi ini di posisi pertama? Ya karena dengan mengenali jati diri itu merupakan 50% atau sudah setengah jalan gitu, sudah setengah jalan dari keberhasilan kita. Karena dengan mengenali diri sendiri itu merupakan cara untuk memudahkan kita untuk menciptakan metode belajar kita masing-masing, untuk menciptakan metode pengembangan diri kita masing-masing, agar kita juga lebih fokus kepada hal yang kita minati gitu kan. Kita juga mudah dalam mencari circle, mudah dalam mendapatkan apa yang seharusnya kita perlukan gitu. Sebagaimana kata pepatah ya, mafudot halaka mar'un man lam ya'rif qadruhu. Celakalah ia siapa yang tidak mengetahui kemampuannya. Tapi mungkin banyak yang bilang gini, tapi kan saya nggak tahu bakat saya apa. Tidak sulit sebenarnya teman-teman untuk mengetahui bakat minat kita gitu kan. Nah, caranya gimana? Ya ini carilah sesuatu yang sekiranya kamu itu senang melakukannya gitu. Senang melakukannya, senang mengasahnya, senang belajar soal hal tersebut, senang mengevaluasi, senang menebar manfaat kepada orang-orang dengan hal yang kamu sukai itu. Nah, itulah bakatmu, itulah minatmu, itulah kemampuanmu, begitu. Tapi saya nggak senang apapun, ada yang begitu saya. Tapi saya nggak senang apapun, tapi saya nggak senang sama ini itu. Saya sukanya itu yang hal-hal yang buruk, saya sukanya hal-hal yang nggak berfaedah gitu. Tapi saya, nah itu masalahnya itu ada banyak tapinya gitu lah. Bukan saja, bukan coba cari, tapi banyak bertapi-tapi gitu. Nah, dan itulah sebagaimana yang dikatakan dalam video tadi bahwa yang menghalangi kita untuk berproses menjadi versi terbaik kita adalah diri kita sendiri. Baik, yang kedua adalah time management. Nah, sembari mengenal jati diri teman-teman ya, sembari bukan setelah, karena transformasi menuju yang pribadi yang lebih baik ini tidak hanya bisa hanya sekedar pengenalan jati diri sendiri, kemudian kalau belum mengenal, belum melakukan hal yang lain, belum melakukan proses yang lain, bukan demikian, tapi semuanya berjalan seiringan. Nah, sembari mengenal jati diri, langkah berikutnya untuk menjadi pemimpin yang hebat adalah yakni pengaturan waktu atau time management ya. Nah, tapi lagi, nggak apa coba. Saya bukan tipe orang yang suka nulis jadwal harian, mingguan, bulanan gitu kan. Iya benar, tidak semua orang suka
menulis jadwal kesehariannya seperti itu, akan tetapi setidaknya kita tuh memiliki hal-hal mendasar soal manajemen waktu gitu. Ya ini gimana? Ya ini kita tuh tahu mana yang harus lebih diprioritaskan, mana yang harus kita tahan sebentar, dan mana yang harus kita fokus kita kerjakan secepatnya gitu, kita selesaikan secepatnya gitu. Nah sehingga ini saya teringat ucapan pengasuh pondok pesantren saya dulu. Beliau berkata bahwa orang yang selamat adalah orang yang tahu selama 24 jam ke depan dia mau apa. Begitu kata beliau. Tapi kita kan nggak tahu masa depan gitu kan. Bukan begitu teman-teman. Maksudnya ya ini hendaknya kita tuh memiliki rencana gitu. Memiliki rencana habis ini mau ngapain, habis itu mau ngapain, di pagi, nanti siang, di sore, di malam kita mau ngapain. Setidaknya ada perencanaan gitu dalam akal pikiran kita. Dan jadi tidak harus tertuang dalam tulisan, namun setidaknya kita sudah punya rencana dalam akal pikiran kita. Yang ketiga yakni aksi. Nah, sembari mengenal jati diri dan time management tadi, kita juga harus melakukan aksi gitu. Aksi yang gimana maksudnya? Yakni entah aksi dalam realitas alam ataupun realitas pikiran. Dalam realitas alam misalnya, nah kita melatih diri kita untuk menjadi pemimpin yang bijaksana gitu, dengan melakukan hal-hal yang positif. Misalnya ada seorang anak berusaha untuk menjadi seorang anak yang bijaksana. Jika Anda menjadi orang tua, maka berusahalah untuk menjadi orang tua yang bijaksana, berusaha dan belajar gitu, dalam kehidupan nyata sedikit demi sedikit. Sehingga kita tuh harus mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai apapun itu. Jadi ketahuilah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus kita pegang. Orang yang hanya meminta hak tapi lupa akan kewajiban, itu orang yang manja. Banyak yang gitu, yaitu suka meminta hak, entah perorangan ataupun berkelompok, suka meminta hak tapi dia atau mereka tuh lupa soal kewajiban-kewajiban mereka gitu. Dan orang yang hanya menjalankan kewajiban tanpa memegang haknya, itu orang yang celaka gitu, seperti robot, seperti robot gitu. Jadi hanya melakukan kewajiban tapi lupa hak-haknya. Nah, kemudian ya realitas pikiran. Maksudnya ya ini perenungan teman-teman. Yang saya maksud realitas pikiran ya ini perenungan, berkelahi dengan diri sendiri. Maksudnya gimana? Jadi luangkan sedikit waktu untuk merenung. Kalau saran saya, kalau saya biasanya sih selepas dikir, pas sholat dikir, nah itu merenung sebentar, ataupun sedang menikmati apapun, waktu pagi misalnya untuk seluruhnya umum kan, bisa pagi-pagi sambil minum kopi, makan roti, melakukan perenungan gitu kan, kita merenungi. Nah, kemudian apa saja yang perlu kita renungkan? Renungkanlah hubunganmu dengan penciptamu, juga hubunganmu dengan kepada sesama makhluk. Juga hendaknya kita merenungkan diri kita yang lalu untuk sebagai evaluasi dan motivasi yang akan datang. Nah, selain itu juga kita hendaknya merenungkan orang-orang terdekat kita, seperti apakah kita sudah pernah membahagiakan mereka, apakah kita sudah balas budi mereka. Kita renungkan orang-orang terdekat kita gitu kan, orang-orang yang menyayangi kita, yang peduli dengan kita, sehingga kita tuh kayak terpicu untuk membagikan mereka gitu. Nah, renungkan juga bagaimana agar karir ataupun studi ataupun hal-hal yang kita sedang perjuangkan saat itu bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Mungkin cukup 3 hal tersebut ya teman-teman yang bisa kita bahas saat ini. Oleh sebab itu yang perlu kita tekankan bahwa lakukanlah apa yang kamu sukai, asahlah apa yang kamu cintai, temukan bakat yang selama ini bersembunyi, dan bentuklah jati diri. Rencanakan apa yang akan Anda lalui, bukannya hilang arah dan tak tahu kemana harus pergi. Jangan hanya menunggu waktu luang, tapi luangkan waktu
agar kesempatan tak percuma terbuang. Bulatkan tekad untuk menjadi versi terhebat. Merenung sejenak untuk evaluasi, motivasi, dan mengambil langkah yang bijak. Mulai sekarang, Anda menjadi orang yang lebih percaya diri, tak peduli ocehan sana sini, serta siap menghadapi segala situasi dan kondisi. Karena setiap dari kita adalah pemimpin, bukan hanya pemimpin. Terima kasih telah menyimak. Saya Dani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.